Asal-usul Desa Campur Sari. Campur Sari adalah nama salah satu desa yang berada di Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Campur Sari memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut ini: sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidorejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sambirobyong, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Candirejo, Kecamatan Magetan. Desa Campur Sari menurut Mbah Wirkarji, sesepuh desa, yang berusia 90 tahun lebih, warga Dukuh Kelang Desa Campur Sari, sebagai narasumber, memberi informasi tentang asal-usul terjadinya Desa Campur Sari sebagai berikut. Dahulu Desa Campur Sari terdiri dari 4 dukuh atau dusun yang masing-masing dipimpin oleh seorang lurah. Dukuh tersebut adalah Dukuh Gonder, wilayah Desa Campur Sari bagian barat, dipimpin seorang lurah. Dukuh Kelang, wilayah Desa Campur Sari bagian selatan. Dukuh Kelang ini terdiri dari Kelang Utara dan Kelang Selatan, masing-masing dipimpin seorang lurah. Dukuh Jajar dan Puh Tengah, wilayah Desa Campur Sari bagian tengah, dipimpin seorang lurah. Masing-masing dukuh tersebut memiliki cerita sendiri-sendiri dan dituturkan sebagai berikut ini. 1. Dukuh Gonder. Dahulu ketika daerah ini berwujud hutan, banyak pohon-pohon besar di sana-sini, penghuni setempat sering menebang pohon besar itu sebagai metode pencaharian, karena belum ada sarana angkutan yang memadai untuk membawa dan mengangkut potongan-potongan pohon besar tersebut. Maka para penebang menggunakan sarana angkut tradisional yang disebut ender. Berupa 2 buah potongan kayu, diletakkan berjajar, kemudian kayu yang akan diangkut diletakkan di atas potongan kayu berjajar tersebut. Kayu-kayu yang telah ditumpuk itu didorong dan menggelindinglah ender itu. Oleh karena itu penghuni setempat menamakan daerah itu Gonder. Singkatan dari nganggo, ender. Penebangan pertama dan mengangkut pohon-pohon besar dengan ender itu dilakukan tepat pada hari Selasa Kliwon. Hari Selasa Kliwon itu akhirnya oleh warga setempat dianggap keramat dan mengandung kegaiban. Oleh karena itu di Dukuh Gonder ada satu pantangan, yakni barang siapa mempunyai hajat berupa apapun tidak boleh menggunakan hari Selasa Kliwon. Apabila hal ini dilanggar pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kenyataannya pantangan itu sampai sekarang masih ditaati dan berlaku bagi warga setempat. 2. Dukuh Kelang. Dukuh ini terbagi menjadi 2 wilayah, ada Dukuh Kelang Utara dan ada Dukuh Kelang Selatan. Dahulu ketika daerah ini masih padat pepohonan, banyak sekali didapati ular. Demikian banyaknya ular yang hidup di dalam semak-semak tersebut sehingga ular itu bertumpuk berjubel. Dalam bahasa Jawa disebut ungkel-ungkelan, sebagai cikal bakal. Dukuh ini sangat sakti sehingga apabila mereka itu dicekel atau dipegang akhirnya hilang. Warga setempat menyatakan bahwa kelang berasal dari kata ungkel-ungkelan. Keadaan ular yang banyak sekali atau ungkel-ungkelan dan juga dari singkatan kata dicekel ilang kelang, awal dimulainya babat daerah ini sehingga menjadi dukuhan, tepat pada bulan Jawa Madilakir. Bulan Madilakir ini kemudian menjadi pantangan, bahwa, apabila warga setempat mempunyai hajat atau keperluan selamatan apapun, jangan sampai dilaksanakan pada bulan Madilakir. Bila pantangan itu dilanggar, dapat dipastikan mereka akan menemui kesulitan hidup atau musibah lain. Contoh yang pernah terjadi karena melanggar pantangan tersebut adalah terhadap warga yang mengawinkan anaknya. Belum lama perkawinan itu dilaksanakan terjadi musibah, mantannya gila, minggat, sakit-sakitan atau meninggal dunia. Keturunan atau dongkernya orang sakti tersebut antara lain yang masih hidup adalah Mbah Wirkarji yang menjadi narasumber sejarah ini. Dan di tempat tinggal Mbah Wirkarji itu pula lah orang-orang sakti itu dahulu bermukim. Oleh karena itu Mbah Wirkarji apabila mempunyai hajat apapun dapat menggunakan bulan Madilakir, meskipun bulan tersebut menjadi pantangan atau larangan bagi orang-orang Dukuh Kelang pada umumnya. 3. Dukuh Puh Malang berasal dari kata kepuh dan malang,
yakni pohon kepuh yang malang atau melintang atau mentiung ke jalan. Dahulu di kawasan ini tumbuh pohon kepuh yang sangat besar dan rindang daunnya. Karena besar pohon kepuh itu dan lebat daun serta banyak buahnya, sehingga pohon kepuh itu mentiung seperti melintang di tengah jalan. Akhirnya warga setempat memberi nama daerah pemukimannya itu Dukuh Puh Malang. 4. Dukuh Jajar pada awalnya disebut Dukuh Duet Jajar. Duet berada di kawasan sebelah utara jalan dan Jajar berada di kawasan selatan jalan. Dahulu di daerah Duet dan Jajar ini ada 2 batang pohon duet yang tumbuh subur dan tidak berjauhan. Yang satu batang tumbuh di sebelah utara jalan dan yang satu batang lagi tumbuh di sebelah selatan jalan. Pohon duet ini sangat besar dan banyak sekali buahnya sehingga sangat menyenangkan warga setempat. Karena secara kebetulan kedua pohon duet itu tumbuh tidak berjauhan, berjajar seperti kembar, maka warga setempat menamakan kawasan tersebut Duet Jajar dan saat ini menjadi Dukuh Jajar. Terjadinya nama desa Campur Sari awalnya ketika terjadi peristiwa masalah pajak tanah penduduk antara Lurah Puh Malang dan Lurah Gonder. Pemerintah penjajah Belanda menagih pajak tanah penduduk agar segera dilunasi. Lurah Puh Malang mempunyai cara bahwa masalah pajak akan dilunasi pada bulan yang mereka tentukan sendiri. Tetapi Lurah Gonder tidak sependapat dengan cara itu dan mereka akan melunasi pajak penduduk itu dengan dicukupi atau ditambeli lebih dulu. Ketika diadakan rapat para lurah di kantor Setenan, sekarang kecamatan, yang dipimpin oleh Opzeter, orang Belanda, yang tugasnya antara lain mengurusi pajak penduduk, para lurah beramai-ramai melunasi pajak yang masih belum beres yang dibebankan kepada penduduk. Namun Lurah Puh Malang belum dapat melunasi sehingga membuat marah Opzeter. Lurah Puh Malang dianggap menentang perintah atasan dan menghambat pemerintahan Belanda. Karena kena marah Opzeter ini, Lurah Puh Malang pun menjadi dendam kepada Lurah Gonder yang tidak setuju dengan kebijaksanaannya dalam hal membayar pajak. Akhirnya Lurah Puh Malang mempunyai niat untuk membunuh Lurah Gonder. Pada suatu hari Lurah Puh Malang beserta beberapa warganya menghadang Lurah Gonder di tengah jalan dan mereka membunuh Lurah Gonder dengan cara digrogol atau dipukuli dengan palu. Tempat membunuh Lurah Gonder tersebut akhirnya dinamakan Segrogol, lokasinya sekarang berada di sebelah timur SMA 3 Magetan. Sedangkan tempat jenazah Lurah Gonder dinamakan Semanik. Dengan kejadian tersebut, maka ada wasiat dari sesepuh Dukuh Gonder yakni, jangan sampai ada warga Dukuh Gonder yang besanan dengan warga desa Puh Malang. Wasiat itu betul-betul dilaksanakan warga sampai sekarang. Setelah terjadi peristiwa pembunuhan tersebut, Dukuh Gonder dan Dukuh Puh Malang digabung menjadi satu dan dinamakan Gonder Puh Malang. Beberapa waktu berikutnya Dukuh Kelang dan Jajar digabung menjadi satu dengan Dukuh Gonder Puh Malang. Gabungan dukuh-dukuh ini akhirnya dinamakan Campur Sari. Maksudnya agar para warga dari dukuh-dukuh itu bercampur, berkumpul, bersatu dan memanfaatkan kebaikan-kebaikan atau sari-sarinya kebaikan yang dimiliki masing-masing untuk membangun desa baru, agar tercipta suatu desa baru yang aman tenteram, guyup rukun, toto tentrem, Kartora Harjo. Dan desa gabungan itu menjadi desa Campur Sari sampai sekarang ini. Adapun para lurah yang pernah memegang jabatan sebagai kepala desa Campur Sari secara berturut-turut yang diketahui sampai sekarang adalah sebagai berikut ini. Ke-1. Syamsu Wongso Diryo tahun 1900 sampai 1942. Kedua. Dikun Somodirjo tahun 1942 sampai 1945, ketiga. Sujarwo Sastro Diharjo, tahun 1945 sampai 1978, keempat. Karnendarmo Swito, tahun 1978 sampai 1984, kelima. Sutrisno tahun 1984 sampai 2002, ke-6. Parmin tahun 2002 sampai 2013, ke-7. Parni tahun 2013 sampai 2019, ke-8.
Istamar tahun 2019 sampai sekarang. Demikian sejarah singkat asal-usul Desa Campur Sari, narator voice oleh DMYNT dan editor oleh Ed Maseo, matur nuwun.